wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Alvina Azri dengan MPM 2585-331 dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Medan Area. Di sini saya ingin memenuhi tugas terakhir dari dosen pengampu, yaitu Ibu Neng Nur Cahyati Sinulinggah MPD pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya ingin menceritakan kisah Utsman bin Affan. Kalian tahu tidak siapa itu Utsman bin Affan? Utsman bin Affan adalah salah satu dari sahabat Nabi Muhammad SAW dan khalifah ketiga Khulafaur Rasyidin yang berkuasa pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Nah, Utsman bin Affan sendiri ini lahir pada tahun 573 sampai 576 Masehi di Taif atau Mekah. Beliau berasal dari suku Quraisy, klan Bani Umayyah, yang sangat kaya dan berpengaruh. Ayahnya adalah Affan bin Abi al-As, seorang pedagang sukses, dan ibunya adalah Arwa binti Quraisy. Ia pandai membaca dan menulis serta menjadi pedagang kaya seperti ayahnya. Dan Utsman bin Affan sendiri termasuk salah satu orang pertama kali yang memeluk agama Islam atas ajakan dari Abu Bakar pada tahun 611 Masehi. Keputusannya ini membuatnya mendapatkan tekanan dari suku Quraisy yang menentang agama Islam. Ia melakukan 2 kali hijrah, yang pertama ke Habasyah untuk menghindari penganiayaannya, kemudian ke Madinah bersama Nabi Muhammad SAW, dan beliau memiliki julukan Dzun-Nurain. Ia menikahi 2 kali putri Nabi Muhammad SAW secara berturut-turut, yaitu yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum, sehingga mendapatkan julukan pemilik 2 cahaya. Nah, Utsman bin Affan sendiri memiliki kontribusi pada masa Nabi. Utsman sendiri dikenal sangat dermawan, seperti membeli sumur dari seorang Yahudi, kemudian memberikan aksesnya secara cuma-cuma kepada umat Islam yang membutuhkannya. Saat perang Tabuk, ia menyumbangkan sebagian besar biaya perang. Ia juga dipercaya sebagai utusan dalam perjanjian Hudaybiyah dan menjaga Madinah saat Nabi Muhammad sedang berperang. Dan masa kepemimpinannya sebagai khalifah ini, setelah wafatnya Umar bin Khattab, Utsman terpilih menjadi khalifah melalui musyawarah dari 6 kandidat yang ditentukan Umar. Nah, wilayah kekuasaan Islam diperluas ke Fars, Iran, Khorasan, Afghanistan, Armenia, Ifriqiyah, dan semenanjung Liberia. Ia juga membentuk armada laut yang berhasil mengalahkan pasukan Bizantium. Nah, ia memerintahkan penyusunan mushaf standar Al-Quran agar tidak terjadi perbedaan bacaan, yang kemudian dikenal sebagai Mushaf Utsmani yang masih digunakan hingga saat ini. Nah, dalam pembangunan infrastruktur, beliau membangun masjid, jalan raya, dan sistem air untuk kemudahan umat. Nah, Utsman bin Affan ini wafat pada tanggal 17 Januari 656 Masehi atau 12 Zulhijrah 35 Hijriah. Utsman dibunuh oleh pemberontak saat sedang membaca Al-Quran di kediamannya di Madinah setelah mengalami pengepungan selama beberapa hari. Latar belakang terjadinya pengepungan itu terjadi pada masa akhir kepemimpinannya. Muncul ketidakpuasan di kalangan sebagai umat Islam akibat kebijakan yang dianggap memihak keluarganya Umayyah. Masalah administrasi dan tuduhan korupsi. Hal ini mengakibatkan munculnya pemberontakan dari berbagai daerah seperti Mesir, Kufah, dan Basrah. Pada pemberontakan datang ke Madinah dan menuntut Utsman mengundurkan diri dari kursi khalifah. Namun Utsman sendiri menolaknya dengan mengikuti perkataan Nabi Muhammad SAW. Nah, Utsman bin Affan ini dimakamkan
di pemakaman Janatul Baqi, Madinah. Kematiannya ini memiliki dampak besar bagi umat Islam, memicu perpecahan dan menjadi tonggak penting dalam sejarah politik. Sekian dari cerita Utsman bin Affan yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.